Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang penuh kedamaian. Islam adalah agama yang mengajarkan untuk hidup damai dengan siapapun. Adalah fakta di dunia ini kita akan hidup dengan orang yang berbeda. Apabila kita lihat alam semesta di sekitar kita, maka kita akan menemukan banyak pepohonan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Namun meskipun berbeda, pohon ini tetap bisa hidup berdampingan dan pohon ini tetap berada pada identitas masing-masing. Ketika di sana ada pohon mangga berdampingan dengan pohon belimbing dan pohon lainnya, keduanya tetap pada posisinya. Mangga tetap menghasilkan mangga, pohon belimbing tetap menghasilkan pohon belimbing. Akan tapi mereka tetap berdampingan. Demikian juga saudara sekalian, kita sebagai manusia tentu banyak sekali keragaman. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Bahwasanya bisa saja Allah itu menjadikan kalian menjadi umat yang satu. Akan tapi Allah tidak menghendaki itu. Allah menghendaki agar umat manusia ini berbeda antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu bisa dari sukunya, bisa dari bahasanya, dan juga bisa dari sisi agamanya. Islam sebagai agama yang membawa kedamaian. Demikian juga Rasulullah SAW datang untuk menyebarkan kedamaian, memberikan rahmat kepada alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Alamina bentuk jamak, mufradnya adalah alam. Al-alamu huwa ma siwallah. Alam adalah sesuatu atau segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural, karena Nabi Muhammad SAW datang untuk memberikan rahmat, untuk memberi petunjuk akan kedamaian, akan rahmat, tidak hanya untuk manusia, akan tetapi juga untuk alam yang lain. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, di sana tidak hanya umat Islam, akan tapi juga ada umat yang lain, khususnya orang-orang Yahudi. Terhadap orang Yahudi ini dibuat kesepakatan untuk hidup bersama. Namun akhirnya orang-orang Yahudi ini menciderai perjanjian ini. Selain itu, saudara sekalian, ada perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Nasoro-Najran. Seringkali saudara sekalian, ketika kita beragama itu sangat eksklusif. Namun apabila kita melihat apa yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum Najran ini, maka bentuk perjanjian antara Nabi Muhammad beserta kaum Najran, bentuk muamalah, bentuk interaksi antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum Najran ini sangat sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Kita tahu Indonesia adalah negara yang plural, negara yang dibangun atas dasar kesepakatan untuk hidup bersama. Maka dikatakan ada Bhinneka Tunggal Ika. Di sana ada perbedaan, akan tapi mereka terikat dengan satu kesatuan, yaitu NKRI, yaitu tanah air Indonesia. Apabila kita lihat perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan Nasoro Najran, khususnya Bani Haris bin Ka'ab, maka akan kita temukan bahwa antara umat Islam dan umat Kristen itu satu, sama haknya,
sama kewajibannya. Mereka juga satu, harus saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Apabila Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian membuka kitab Tobaqat milik Ibnu Sa'ad atau Dalailun Nubuwah karangan Al-Baihaqi atau kitab Majmu'at Al-Wasaiq As-Siyasiyah fil Ahdi An-Nabawi yang dikumpulkan oleh Hamid Humaidillah, kita akan temukan perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Nasoro-Najran ini. Dikatakan bahwasannya Nabi melindungi mereka, Nabi menjaga keamanan mereka. Apabila mereka diperangi, maka Nabi juga akan memerangi. Orang-orang Nasoro-Najran memiliki hak yang sama dengan orang Islam. Orang-orang Nasoro-Najran memiliki kewajiban yang sama dengan orang Islam. Apabila mereka tidak memiliki tempat ibadah atau apabila tempat ibadah mereka rusak, maka sudah menjadi kewajiban atas kaum muslimin untuk membantu membangunkan tempat ibadah ini. Ketika kita membantu orang-orang non-muslim yang beribadah, yang mereka sudah punya kesepakatan dengan kita, maka konteksnya adalah menjaga kesepakatan dan kewajiban sebagai seorang muslim menjaga kesepakatan yang telah dibuat. Maka ketika Nabi membantu dan memerintahkan untuk menjaga orang-orang Nasoro-Najran, untuk membangunkan tempat ibadah orang-orang Nasoro-Najran dan membiarkan mereka berdoa di rumah-rumah mereka, konteksnya adalah hidup bersama atas dasar kesepakatan. Dan itu pula yang dilakukan oleh sahabat Muawiyah, di mana beliau setelah terjadi adanya gempa di Syam, karena beliau adalah gubernur Syam, maka dengan menggunakan uang negara, sahabat Muawiyah membangunkan kembali gereja yang rusak ataupun gereja yang runtuh. Jadi saudara sekalian, sudah jelas arah Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana kita bersikap terhadap orang yang berbeda, termasuk orang yang berbeda agama, dan bagaimana kita harus punya komitmen akan kesepakatan yang kita buat. Komitmen untuk hidup bersama di Indonesia sudah dituangkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang sama juga sudah difatwakan oleh seorang anggota Majelis Fatwa di Al-Azhar, sekaligus seorang guru besar fikih muqaron atau fikih perbedaan, yaitu Ustadz Ahmad Karimah, bahwasanya berdasarkan kesepakatan antara orang Nasoro-Najran dan Nabi Muhammad SAW, maka membantu membangun tempat ibadah non-muslim hukumnya adalah jaiz, boleh, tidak haram dan tidak membantu untuk berbuat kejahatan. Bahkan fatwa Syekh Ahmad Thayyib, Syekhul Azhar, mengatakan kita harus membantu orang-orang non-muslim ketika kita memiliki kesepakatan, dan kita itu menjadi kewajiban. Beliau mengutip balula tafullah nasa ba'dhum bi ba'din lahutimat suwami'. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mendorong satu kaum terhadap kaum lain untuk saling menolong, maka tempat ibadah itu akan dihancurkan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh punya semangat keagamaan, akan tapi kita juga harus tetap bersikap moderat. Sikap semangat keagamaan seringkali berlebihan. Hal itu terlihat ketika orang kaum Nasoro-Najran sampai mau menghadap Nabi dan sampai di Madinah di waktu asar, mereka tiba saat sholat mereka, saat ibadah mereka. Mereka sholat di Masjid Nabawi. Waktu itu para sahabat yang masih semangat, meskipun masih kurang ilmunya, berusaha mencegah orang-orang Nasoro-Najran ini untuk sholat di masjid. Namun Nabi Muhammad SAW membiarkan mereka sholat di masjid dan menyelesaikan sholatnya itu. Artinya kita bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk menghormati orang-orang lain yang memang punya komitmen dengan kita. Kebetulan orang-orang Nasoro adalah orang-orang yang selalu membantu Nabi. Kita tahu ketika Nabi
dimusuhi oleh orang-orang kafir Makkah, beliau ke Habasyah, dan di Habasyah mereka adalah para pemeluk Nasrani. Sehingga ketika orang-orang Nasara Najran datang dengan kedamaian dan adanya sejarah bagaimana orang-orang Kristen melindungi umat Islam pada masa-masa awal, maka Nabi memberi perlakuan yang sama, bahkan lebih baik dari apa yang telah mereka perlakukan. Aqulu qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.